Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung teman-teman pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan ya, setelah kemarin kita membahas mengenai penentuan determinan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Hari ini kita masih berbicara mengenai determinan tapi dengan metode yang baru, yaitu dengan menggunakan reduksi baris ya. Nah, di sini kita menentukan determinan dengan menggunakan reduksi baris. Kira-kira seperti apa? Nah, di sini ada beberapa hal dulu yang perlu kita pahami sebelum kita menerapkan reduksi baris untuk menentukan determinan. Untuk teorema yang pertama, di sini diberikan matriks persegi A gitu ya. Jadi A itu adalah suatu matriks persegi, kemudian A itu mempunyai baris 0 atau kolom 0. Nah, ini misalkan saya punya matriks A-nya begini ya. Ini matriks A, misalkan di sini ada A, B, C, kemudian baris kedua misalkan 0. Begini ya. Kemudian di sini ada D, di sini ada E, di sini ada F. Nah, maka kalau saya punya matriks A-nya seperti ini determinan A-nya itu tidak lain adalah 0. Teman-teman bisa menghitung, saya rasa bisa membuktikan. Kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor kemarin ya, dengan mengambil ekspansi sepanjang baris kedua. Nah, ini juga berlaku untuk kasus kolom ya. Kemudian ini untuk teorema yang selanjutnya, yaitu ketika A itu suatu matriks persegi, maka determinannya akan sama dengan determinan dari transposnya. Jadi kalau matriks A ditransposkan, nanti determinannya dia akan tetap sama. Itu hal-hal yang mendasari nanti yang kita perlukan untuk melakukan reduksi baris ya. Nah, di sini ada operasi baris elementer. Kenapa? Karena kita ingat kembali bahwasanya kalau kita menggunakan kemarin eliminasi Gauss-Jordan ya, kita menggunakan operasi baris elementer atau kita mereduksi suatu matriks, itu berarti kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Masih dengan matriks persegi, yaitu matriks A. Nah, di sini yang pertama, jika B itu adalah matriks yang dihasilkan jika suatu baris dari matriks A ya, atau suatu baris bisa, kemudian kolom juga bisa ya. Jadi baris tunggal atau kolom tunggal dari A dikalikan dengan skalar K. Nah, diingat kembali elementer ya. Kemarin hanya satu kali operasi yang dikenakan di sana. Maka determinan dari B itu akan sama dengan K kali determinan A. Kemudian yang kedua, jika B itu adalah matriks yang dihasilkan jika dua baris atau dua kolom dari A itu ditukar, maka determinan B sama dengan negatif dari determinan A. Kemudian yang ketiga, jika matriks B itu adalah matriks yang dihasilkan jika kelipatan suatu baris atau kolom ditambahkan pada baris atau kolom lainnya, maka determinannya sama ya. Jadi determinan dari matriks B itu akan sama dengan determinan dari matriks A. Nah, sekarang coba kita lihat, misalkan di sini saya punya matriks A-nya begini ya. Misalkan saya punya A, B, C, kemudian di sini ada D, E, F, di sini ada G, di sini ada H, di sini ada I misalkan. Nah, di sini yang pertama, misalkan saya punya matriks B itu tidak lain adalah bentuknya seperti ini. Misalkan di sini A, B, C. Kemudian matriks B itu yang kedua itu adalah K kali D, K kali E, di sini K kali F misalkan. Kemudian yang ketiga di sini ada G, di sini ada H, di sini ada I. Nah, kalau saya punya bentuk matriks B yang demikian, artinya apa? Baris keduanya ini kan, baris kedua dari matriks B itu merupakan K kali baris kedua dari matriks A. Kalau seperti ini, maka saya punya determinan dari determinan dari B itu sama dengan K kali determinan dari matriks A ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan saya punya matriks B-nya itu tidak lain adalah misalkan gini,
kemudian ada E, di sini ada F gitu ya. Di sini ada A, di sini B, di sini C, kemudian di sini ada G, di sini H, di sini I. Nah, ternyata di sini baris 1 dan baris 2 itu ditukar ya dari matrik A ini. Kalau matrik B-nya seperti ini, berarti saya punya apa? Determinan dari B itu dia sama dengan negatif dari determinan matrik A, ya. Nah, kemudian yang ketiga, misalkan saya punya matrik B itu tidak lain adalah di sini misalkan A, B, C gitu ya. Di sini D, E, F, kemudian di sini ada K kali A ditambah G, kemudian di sini K kali B ditambah dengan apa? H, kemudian yang terakhir ada K kali C ditambah dengan I. Nah, kalau saya punya matrik B-nya seperti ini, berarti determinan dari B itu akan sama dengan determinan dari matrik A. Ya, jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini untuk teorema sebelumnya tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada matrik elementer. Nah, ini sebenarnya kasus khusus dari teorema 2.2.3 ya, di mana matrik A-nya itu tidak lain adalah matrik identitas, kemudian matrik B-nya itu merupakan matrik elementer. Jadi matrik B-nya itu merupakan matrik identitas yang dikenai 1 kali operasi baris elementer. Nah, berarti tinggal mengikuti saja teorema yang 2.2.3 tadi. Jadi jika E itu dihasilkan dari mengalihkan suatu baris IN dengan K, maka determinan E sama dengan K. Karena sebenarnya di sini kan K-nya ini tidak lain adalah K kali determinan dari I. Begini kan ya. Nah, diingat determinan dari matrik identitas nilainya adalah 1. Berarti di sini nilainya K. Ini juga sama, ini determinan dari I sebenarnya. Berarti di sini min 1 kali 1 sama dengan min 1. Atau tadi kan bisa dibilang min negatif dari determinan I. Begitu ya kalau teorema yang sebelumnya tadi. Kemudian determinan B itu sebenarnya dia kalau ikut yang tadi, determinan B itu sama dengan determinan I. Ya kan? Nah, karena determinan dari matrik identitas itu nilainya 1, ya berarti determinan dari matrik B itu dia sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini matrik dengan baris atau kolom yang proporsional. Artinya apa? Proporsional itu berarti satu baris dalam suatu matrik itu bisa diperoleh dari baris yang lain. Begitu juga untuk yang kolom ya. Nah, kalau berlaku yang demikian, ini berlaku teorema ini. Jika A itu matrik persegi dengan 2 baris atau 2 kolom proporsional, maka determinan A dia sama dengan 0. Ya. Nah, kira-kira bagaimana kok bisa seperti itu? Kalau misalkan saja di sini saya punya matrik A begitu ya. Matrik A itu nilainya adalah A, B, C, kemudian di sini ada 2A, 2B, 2C begitu ya. Di sini E, F, G misalkan. Nah, di sini kan saya bisa membuat ini menjadi 0 kan ya? Dengan cara bagaimana? Min 2 kali baris pertama ditambah baris kedua, ya kan? Kalau seperti itu hasilnya apa nanti? Yang di sini A, B, C, di sini jadi 0, 0, 0, di sini ada E, F, G. Nah, berarti kita dapat baris keduanya 0 pakai teorema yang pertama tadi, teorema 2.2.1 ya. Baik, teorema 2.2.1 berarti apa? Determinan dari ini itu sama dengan 0 ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini misalkan bentuknya ini 1, 3, min 2, 4, 2, 6, min 4, 8, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8. Nah, kalau teman-teman analisa, di sini kita lihat coba baris kedua, ya.
baris kedua di sini merupakan 2 kali baris pertama. Berarti kalau saya melakukan operasi baris, yaitu min 2 kali baris pertama ditambah baris kedua, hasilnya apa nanti? Nah, coba kita lihat. Hasilnya baris pertama tetap ya. 1, 3, min 2, 4 di sini. Kemudian di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini juga 0, kemudian di sini 3, 9, 1, 5, kemudian di sini ada 1, 1, 4, 8 ya. Nah, kita dapat baris kedua 0 kan di sini. Oke, berarti by teorema berapa tadi? 2.2.1 2.2.1 kita simpulkan bahwa determinannya itu sama dengan 0. Determinan siapa? Kalau misalkan di sini tadi matriknya A, ya berarti di sini determinan dari matrik A. Dia sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat di sini bagaimana menentukan determinan dengan menggunakan reduksi baris. Nah, ini dia goalnya ya. Jadi idenya sebenarnya adalah kita diminta mereduksi suatu matrik gitu ya, sehingga diperoleh bentuk matrik segitiga atas. Nah, nanti kalau sudah ketemu matrik bentuk segitiga atas, kan kita bisa lebih mudah ya mencari determinannya, yaitu dengan tinggal mengalihkan diagonal-diagonalnya saja kan. Nah, berarti idenya seperti itu. Kita bentuk menjadi matrik segitiga atas. Nah, di sini sebagai contohnya adalah matriknya ini 3 kali 3. Coba teman-teman perhatikan di sini. Kita mau mencari determinan itu ya. Saya notasikan begini, berarti 0, 1, 5 begitu ya. Di sini 3, di sini min 6, 9, kemudian 2, 6, 1. Ya. Nah, diingat kita mau membentuk matriks segitiga atas atau kita mau melakukan operasi baris elementer, berarti kita butuh leading one kan ya nantinya ya. Oke, berarti kita tukar aja. Ini kan baris pertama 0 ya, berarti kita tukar. Saya coba tukar dengan baris kedua. Diingat lagi tadi operasi baris elementer. Kalau barisnya ditukar, maka determinannya adalah negatif dari determinan matriks asalnya. Berarti di sini negatif. Di sini jadi 3, min 6, di sini 9, di sini ada 0, 1, 5, di sini 2, 6, 1, begitu ya. Garis gini ya. Kemudian 3-nya di sini bisa saya keluarkan ya, karena semuanya bisa difaktorkan dengan 3 gitu ya. Berarti di sini min 3 kali yang di sini 1, kemudian di sini min 2, di sini 3, di sini tetap 0, 1, 5, begitu ya. Kemudian di sini ada 2, kemudian 6, di sini 1. Nah, selanjutnya karena kita mau membentuk matriks segitiga atas, berarti kita nolkan yang di sini. Ya, caranya bagaimana? Berarti min 2 kali baris pertama ditambah baris ketiga. Nah, di sini kan berarti menambah kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Nah, itu determinannya tetap. Berarti di sini tetap tidak berubah yang depan. Berarti di sini 1, min 2, 3, 0, 1. Di sini 5. Kemudian min 2 kali 1 ditambah 2 berarti 0. Min 2 kali min 2, 4 ditambah 6 berarti 10. Min 2 kali 3 min 6 tambah 1 berarti min 5. Oke, lagi kita mau segitiga atas. Berarti di sini harus 0. Menambah kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Kuncinya berarti mengenolkan 10 kan dari baris kedua ya. Di sini tetap, di sini 3, di sini ada 0, 1, 5. Kemudian di sini berarti gimana caranya? Min 10 kali baris kedua ditambah baris ketiga. Berarti di sini 0, min 10 kali 5 min 50, di sini min 55. Biar lebih enak, ini saya sama dengankan lagi di sini gitu ya. Begini, berarti min di sini min 3 gitu ya. Itu min 55-nya mau saya keluarkan saja. Berarti di sini min 55. Di sini dapatnya berapa? 1, min 2, 3, 0, 1, 5,
kemudian di sini ada 0, 0, 1 ya. Nah, karena apa? Min 55-nya sudah keluar tadi. Berarti di sini ada min 3, kemudian min 55, di sini kali 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Berarti jadinya 3 kali 55 ya sama aja 150, 165. Jadi determinannya adalah 165. Tentunya cara ini kan lebih enak ya dibandingkan dengan ekspansi kofaktor kemarin. Tapi mau bagaimanapun juga teman-teman harus tahu setiap cara itu prosedurnya seperti apa. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari lagi secara lebih mendalam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.